Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Hidayatullah yang akan menjadi moderator pada kelompok 7 dan materi kali ini. Di kelompok 7 ini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Vandami Muhammad Raharjo dengan NPM 221063125071. Yang kedua itu ada Sugi Sahyudi dengan NPM 221063125011. Yang ketiga itu ada Wahyu Hidayatullah dengan NPM 22106312501103. Dan yang terakhir ada Zahra Nurhaliza BR Tarigan dengan NPM 22106312501105. Pada kelompok 7 ini kita akan menjelaskan materi tentang algoritma penjadwalan CPU dalam sistem operasi. Di materi ini itu bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU, sehingga seluruh proses yang ada pada main memory yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan sehingga waktu tunggu atau waiting time tiap-tiap proses pada antrian tidak terlalu lama. Di algoritma penjadwalan CPU ini, itu ada beberapa submateri. Yang pertama itu ada FCFS, yang kedua itu ada SCF non-preemptive dan preemptive, yang ketiga itu ada priority scheduling non-preemptive dan preemptive, dan yang terakhir ada round robin non-preemptive dan preemptive. Pada FCFS dan SJF non-preemptive itu nanti akan dijelaskan oleh Zahra. Dan yang selanjutnya SJF preemptive dan priority scheduling non-preemptive itu akan dijelaskan oleh Wahyu. Lalu selanjutnya priority scheduling preemptive dan round robin non-preemptive itu nanti akan dijelaskan oleh Sugi. Dan yang terakhir round robin preemptive itu nanti akan dijelaskan oleh Van Damme. Di sini ada contoh soal penjadwalan CPU di mana kita mempunyai 6 proses dan arrival time dan burst time yang berbeda. Mereka punya nilai masing-masing. Lalu gambarkanlah gancarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan CPU untuk em, konsepan dari FCFS atau first come first serve, yaitu merupakan proses yang datang pertama atau arrival time yang dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time lebih panjang atau pendek. Eh, Lanjut, di sini ada Gantt chart dari FCFS. Pertama, karena konsepan FCFS ini mendahulukan proses yang datang, maka langsung saja kita ambil proses pertama, karena proses pertama ini juga arrival time-nya dia 0, juga proses pertama. Langsung kita taruh di sini, yaitu waktu kedatangannya 0. Lalu di sini kita em, simbolkan dia P1 untuk istilahnya menamakan kalau proses satu ini sedang dieksekusi. Lalu P1 ini burst time-nya dia 8. Tapi sebelum itu sebelum sampai angka ke waktu ke-8, di waktu kedua eh, ada kedatangan dari proses kedua yaitu dengan burst time 5. Lalu dilanjut di waktu kelima terdapat kedatangan proses 3 dengan burst time 10. Karena di sini konsepnya prosesnya duluan yang dieksekusi, maka P1 tetap berlanjut dieksekusi sampai di waktu ke-8. Di waktu ke-8, P1 berhenti dieksekusi. Karena yang sebelumnya tadi tidak dieksekusi, maka P2 dan P3 itu dia diurutkan untuk menunggu untuk dieksekusi. Lalu di angka ke-8 ini terdapat kedatangan dari proses 4 dengan burst time 3, lalu ada proses yang menunggu yaitu P2 dan P3 dengan P2 burst time-nya 5, P3 burst time-nya 10. Nah, dari sini kita lihat yang menunggu itu mana proses yang terlebih dahulu. Di sini terdapat proses kedua atau P2 dengan burst time 5, maka kita eksekusi
si P2 ini sebelum sampai ke burst time-nya 5, waktu ke depannya 5, kita lihat dulu di 10 ini dia ada kedatangan proses yaitu P5 dengan burst time 6. Lalu di waktu ke-12 datang proses 6 yaitu dengan burst time 7. Karena proses 2 masih berlanjut, maka P5 dan P6 ini kita masih simpan dulu untuk menunggu atau untuk antri. Lalu di 13 nih, di waktu ke-13, P2 selesai dieksekusi. Maka di bawahnya kita tuliskan untuk beberapa proses yang sedang mengantri. Di situ ada P3, P4, P5, P6. Di sini kita lihat lagi mana proses yang terlebih dahulu untuk dijalankan, yaitu ada P3. Maka P3 kita eksekusi terlebih dahulu. Lalu langsung saja, karena tidak ada kedatangan yang datang, kita jumlahkan saja si waktu untuk dieksekusi dan waktu ke depannya. Karena P3 waktu burst time-nya itu dia 10, maka 13 kita tambahkan 10, hasilnya yaitu 23. Maka di waktu ke-23, P3 ini setelah selesai dieksekusi. Dan sisanya ada P4, P5, P6. Kita lanjut di sini, maka proses yang terlebih dahulu adalah P4. Maka P4 kita eksekusi terlebih dahulu. Untuk P4 itu dia burst time-nya 3, jadi si 23 ini kita tambahkan waktu ke depannya dari P4 yaitu 3, 23 ditambah 3 sama dengan 26, maka di angka di waktu ke-26 si P4 ini telah terselesaikan dieksekusi. Dan di angka 26 ini ada dua proses yang menunggu yaitu P5 dan P6. Dari sini kita lihat proses P5 itu yang terlebih dahulu, maka kita eksekusikan lagi P5-nya. Maksud saya kita lanjut ke P5. Di P5 itu burst time-nya 6, maka langsung saja si waktu ke-26, waktu dieksekusinya kita tambahkan burst time-nya. 26 ditambah 6 sama dengan 32. Maka di waktu ke-32, P5 ini setelah selesai dieksekusi. Dan terakhir di 32 ini ada proses yang menunggu yaitu P6, karena tinggal dia sendiri, langsung saja kita eksekusi. Si burst time-nya P6 ini kan 7, jadi 32 kita tambah 7, jadi 32 tambah 7 sama dengan 39. Jadi di waktu ke-39 P6 setelah selesai dieksekusi. Nah, lalu setelah itu kita hitung untuk waktu tunggunya. Untuk menghitung waktu tunggunya, di sini itu angka yang di sebelah kanan itu merupakan waktu kedatangan si proses atau arrival time-nya, yaitu sesuai di sini yaitu 0, 2, 5, 8, 10, 12. Lalu untuk di sebelah kiri itu terdapat angka dari waktu si proses tersebut dieksekusi. Jadi P1 ini kan dieksekusinya 0, maka kita tulisin 0. Lalu untuk waktu arrival time-nya itu di sini juga 0, maka 0 dikurang 0 sama dengan 0. Lalu untuk P2, dia waktu untuk dieksekusinya dimulai dari angka 8. Lalu untuk arrival time-nya 2, maka 8 dikurang 2 sama dengan 6. Lalu untuk P3, P3 ini waktu untuk mulai dieksekusinya itu di waktu 13, lalu arrival time-nya itu atau waktu kedatangannya pada waktu kelima. Maka 13 dikurang 5 sama dengan 8. Selanjutnya untuk P4, waktu eksekusinya itu 23, lalu untuk arrival time-nya 8, kita kurangkan 23 dikurang 8 sama dengan 15. Lalu untuk P5, waktu eksekusinya dimulai pada waktu ke-26, lalu arrival-nya 10, arrival time-nya 10, maka kita kurangkan 26 dikurang 10 sama dengan 16. Lalu untuk proses terakhir itu P6, P6 ini dieksekusi pada waktu ke-32 dan arrival time-nya 12, maka 32 dikurang 12 sama dengan 20. Nah, hasil dari waktu tunggu tadi, hasil penjumlahan tadi, kita tambahkan kembali, kita jumlahkan kembali, 0 ditambah 6, ditambah 8, ditambah 15, tambah 16, tambah 20, hasilnya adalah 65. Dari hasil tersebut, kita hitung kembali untuk rata-rata waktu tunggu atau AWT. Maka dari hasil tersebut, kita bagi dengan
jumlah si proses. Proses di sini kan ada sampai 6 ya. Maka si jumlah waktu tunggu tadi 65 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 10,9 satuan waktu. Oke. Next, ada short job first atau SJF dengan non-preemptive. Konsepnya itu jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time atau BT yang kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Oke, kita lanjut di Genset SJF. Untuk itu, kita langsung saja eksekusi kedatangan pertama atau proses pertama, langsung saja, karena sebelumnya kan belum ada proses yang datang ya. Jadi kita langsung eksekusi si P1 ini dengan arrival time 0, maka di 0 terdapat P1 dengan burst time 8, maka tapi sebelum sampai ke burst time 8, si waktu ke-8, di satu, kedua, di waktu kedua ini terdapat kedatangan dari proses kedua. Akan tetapi karena konsepnya SJF ini non-preemptif, maka proses yang datang itu tidak bisa menghentikan proses sebelumnya. Jadi proses yang baru datang itu harus menunggu proses yang sedang berlangsung selesai dieksekusi. Jadi P2 ini akan menunggu, lalu di 5 kedatangan P3, lalu di waktu ke-8, proses ke-1 terselesaikan untuk dieksekusi. Nah, akan tetapi di waktu ke-8 ini terdapat juga kedatangan dari P4 dengan burst time-nya 3, lalu ada proses yang menunggu yaitu P3 dan P2. Dari waktu ke-8 ini kita lihat proses mana yang burst time-nya lebih pendek, yaitu P4 dengan burst time 3. Maka P4 ini akan kita dahulukan untuk dieksekusi, maka di sini kita taruh simbol sebagai penanda bahwa dia dieksekusi, yaitu P4 di atasnya, lalu kita mulai eksekusinya. Di angka ke-10 ini ada kedatangan dari P5, karena eksekusi masih berjalan, maka si P5 akan menunggu, lalu di 11 itu P4 terselesaikan, karena 8 ditambah dengan burst time-nya 3, 8 tambah 3 sama dengan 11, maka P4 selesai dieksekusi. Lalu di waktu ke-11 ini ada proses yang menunggu yaitu P5, P3, P2. Dari ketiga proses tersebut kita lihat kembali proses mana yang burst time-nya yang pendek, yaitu ada di P2 dengan burst time 5. Nah, tapi sebelum sampai di akhir eksekusi, di tengahnya itu di waktu ke-12 ada kedatangan dari P6, yaitu dengan burst time 7. Akan tetapi P6 ini akan menunggu dulu untuk menunggu P2 selesai dieksekusi. Nah, di waktu ke-16 ini P2 setelah terselesaikan dieksekusi. Nah, setelah terselesaikan masih terdapat beberapa proses yang menunggu, yaitu ada P6 dengan burst time 7, P5 dengan burst time 6, P3 dengan burst time 10. Dari sini kita lihat kembali mana proses yang burst time-nya paling pendek. Nah, terdapat di P5 dengan burst time 6. Langsung saja kita eksekusi P5. P5 ini dengan burst time 6, langsung saja di waktu 16 kita tambahkan dengan waktu 6, jadinya 16 tambah 6 sama dengan 22. Maka di waktu ke-22 P5 ini telah terselesaikan dieksekusi. Nah, di waktu ke-22 ini terdapat dua proses yang menunggu, yaitu P6 dengan burst time 7 dan P3 dengan burst time 10. Dari dua proses ini masih kita lihat mana burst time yang paling sedikit atau paling pendek, yaitu terdapat di P6, yaitu burst time-nya 7. Langsung saja di waktu ke-22 kita tambahkan dengan burst time si P6 ini yaitu 7. 22 ditambah 7 sama dengan 29, maka pengeksekusian P6 ini setelah terselesaikan di waktu ke-29. Lalu terakhir di 29 ini ada P3.
maka karena dia tinggal sendiri, maka langsung saja kita eksekusi si P3 ini. Maka P3 dengan berstime 10 kita tambahkan dari waktu ke 29 yaitu 39. Maka P3 telah terselesaikan eksekusinya di waktu ke 39. Setelah perhitungan Gantt chart ini selesai, kita hitung kembali untuk waktu tunggunya. Masih seperti yang tadi, di sebelah kanan itu ada waktu kedatangan awal atau arrival time-nya, dan sebelah kiri itu ada waktu pengeksekusiannya. P1 dengan waktu pengeksekusian 0 dan arrival time-nya 0, maka sama dengan 0, dikurang 0 kurang 0 sama dengan 0. Lalu di P2 itu kedatangannya pengeksekusiannya itu di waktu ke-11 dan arrival time-nya 2, 11 dikurang 2 sama dengan 9. Lalu ada P3 dengan waktu kedatangannya 20, waktu pengeksekusiannya 29 dan arrival time-nya 5. 29 dikurang 5 sama dengan 24. Lalu selanjutnya di P4 itu waktu pengeksekusiannya di 8. Dan waktu untuk arrival time-nya juga 8. Maka 8 dikurang 8 sama dengan 0. Lalu P5 waktu pengeksekusiannya di waktu 16 dan dikurang waktu arrival time-nya itu 10. 16 kurang 10 sama dengan 6. Nah, lanjut untuk di P6 itu waktu pengeksekusiannya ada di 22, di waktu ke-22, 22, lalu untuk arrival time-nya itu dia 12. Maka 22 dikurang 12 sama dengan 10. Dari hasil waktu tunggu tadi, yang setelah dijumlahkan, kita jumlahkan kembali. 0 tambah 9, tambah 24, tambah 0, tambah 6, tambah 10, hasilnya adalah 49. Dari hasil tersebut, kita jumlahkan lagi untuk rata-rata waktu tunggu atau AWT. Maka 49 dibagi 6. Nah, 6-nya ini dari banyaknya proses yang ada. Proses di sini ada 6, maka 49 dibagi 6 hasilnya yaitu 8,1 satuan waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari FCF, S, dan SJF. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik di materi short job first primitive ini, jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu, proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Bedanya SJF primitif dan non primitif ini, eh, kalau misalkan non primitif itu di mana dia eh, selesai dulu baru dilihat yang paling kecil lalu baru dimasukkan ke dalam proses. Kalau di SJF primitif ini itu semisal ada datang yang kecil itu langsung digantikan dan yang tadi diproses itu masuk ke dalam antrian seperti itu. Lalu langsung aja kita lihat ke contoh soal dan gancar SJF primitif. Ya, di sini ada tabel soal dan gancar SJF primitif. Ya, di sini di detik ke 0 itu ada P1 dengan burst time-nya 8 datang. Eh, lalu selanjutnya itu di detik kedua ada P2 datang dan burst time-nya itu di 5 detik. Nah, di sini P1 yang tadi itu akan digantikan dengan P2. P2 akan dijalankan dan P1 akan dikembalikan ke queue. Selanjutnya di detik kelima itu ada datang lagi P3 dengan Q10. Tapi di sini itu P3 tidak menggantikan P2 karena di sini burst time-nya P2 itu lebih kecil, yaitu sisa 3 detik. Lalu dilanjut lagi ke detik ketujuh. Di sini di mana P2 itu sudah selesai dikerjakan. Lalu digantikan lagi ke P1. Kenapa tidak P3?
karena P1 itu burst time-nya lebih kecil daripada P3. Selanjutnya ke detik ke-8, ke-8 ini ada P4 masuk, masuk ke queue, ke antrian. Lalu di sini P4 langsung diproses karena burst time-nya itu 3. Jadi dia langsung masuk ke proses, langsung dijalankan. Setelah itu di detik ke-10 itu ada datang P5. Nah, P5 ini tidak langsung dijalankan karena masih P4 masih diproses gitu. Lalu selanjutnya ke detik ke-11. Detik ke-11 ini proses P4 itu sudah selesai. Lalu dilanjutkan lagi, kita lihat di sini itu P1 dan P5 detiknya itu sama gitu ya. Di detik ke-6 kita eh, jalankan dulu P1-nya karena dia sudah eh, datang di awal untuk menunggu prosesnya dia. Lalu di sini P1 dijalankan, lalu di detik ke-12 itu datang P6 dengan burst time-nya 7. Nah, di sini P6 akan menunggu dulu di antrian. Selanjutnya di detik ke-17 itu dilanjutkan lagi, maksudnya P1 selesai dari prosesnya lalu dilanjutkan lagi ke P5 karena burst time-nya itu lebih kecil dari P6 dan P3. Dijalankan P5 lalu dilanjut ke detik 23. Di detik 23 ini P5 berhenti dan di sini kita lihat P6 burst time-nya itu di 7 detik lebih kecil daripada P3. Selanjutnya P6 itu dijalankan eh, sampai detik ke 30 karena eh, 23 tambah 7 detik. Di detik 30 P6 selesai, lalu sisa P3 dengan burst time 10 detik. Sampai detik ke 40 eh, proses selesai. Nah, di sini kita hitung waktu tunggu pada proses P1 sampai P6. P1 di sini 11 kurang 7 kurang 2. Itu berarti di detik kedua dia berhenti, lalu detik ketujuh dijalankan, lalu berhenti lagi, baru di detik ke-11 dijalankan kembali. Berarti 11 kurang 7 sama kurang 2 itu sama dengan 2. Lalu di P2, P2 itu dia langsung dijalankan di detik kedua sampai ke 7. Jadi 2 kurang 2 itu sama dengan 0. Dan di P3 ini eh, dijalankan di detik ke-30 dikurangi 5 itu dikurangi detik datangnya P3 sama dengan 25. P4 pun seperti P2 yaitu di detik ke-8 datang dan di detik ke-8 juga dia diproses. Jadi 8 kurang 8 sama dengan 0. Di detik ke di P5 itu detik 11 dia datang dikurangi 17 karena di detik ke-17 itu dia baru diproses oleh sistem. Berarti sama dengan 17 kurang 11 itu sama dengan 6. Lalu di P6 itu dia datang di detik ke-12, lalu di detik ke-23 dia baru dijalankan. Berarti waktu tunggu P6 ini adalah 11. Karena 23 kurang 12 itu sama dengan 11. Lalu kita jumlah total semuanya itu menghasilkan angka 44. Nah, rata-rata waktu tunggu dari seluruhnya itu 44 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena di sini jumlah prosesnya itu ada 6.
Berarti sama dengan 7,3 satuan waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang priority scheduling yang non preemptif. Di mana di materi ini tuh proses ini yang memiliki prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Setiap proses akan memiliki nilai prioritas, akan tetapi jika memiliki nilai prioritas yang sama, maka akan ditentukan dengan FCFS, yang dimana di sini pengertian FCFS itu eh, semisal di sini datang P1 di detik ke 0, lalu P2 datang, itu dimana masuk ke dalam antrian dulu sampai P1 ini selesai. Seperti itu. Itu eh, jika nilai prioritasnya sama. Langsung aja mungkin kita ke contoh soal dan gancarnya. Ya, di sini ada tabel soal dan gancar dari priority non preemptive. Di sini eh, P1 itu dengan priority 1, P2 dengan priority 2, P3 dengan priority 1, P4 dengan priority 2, P5 dengan priority 1, dan P6 dengan priority 2. Dan masing-masing proses ini mempunyai burst time yang berbeda dan ada yang kecil dan besar. Begitupun dengan arrival time-nya. Baik, di detik ke 0 ini itu P1 datang dengan prioritinya 1. Di sini P1 langsung dijalankan sampai selesai, sampai di detik ke-8. Namun di sini di detik kedua itu ada datang eh, P2 dengan burst time-nya 5 detik, namun dia prioritinya 2. Begitupun di detik ke-5 eh, itu ada P3 datang, burst time-nya 10 dan dia priority 1. Kenapa tidak dijalankan yang P3-nya? Karena di sini P1 itu datang terlebih dahulu dan burst time-nya lebih kecil daripada P3. Lalu selanjutnya di detik ke-8 P1 selesai. Itu datang juga dari P4 di detik ke-8 itu dengan burst time-nya 3 namun priority-nya 2. Lalu di sini yang akan dijalankan selanjutnya itu ada P3 namun burst time-nya 10 tapi dia priority-nya 1. Dimana di sini kembali lagi ke pengertian yang tadi, di sini karena priority P3-nya itu 1 maka dia langsung dijalankan terlebih dahulu sampai di detik ke-18. Namun di sini di detik ke-10 itu ada datang P5 dengan burst time-nya 6. Namun di sini prioritinya 1. Kenapa tidak langsung dijalankan? Karena di sini kita akan menyelesaikan proses P3 terlebih dahulu. Lalu di detik ke-12 datang, itu ada P6 dengan burst time-nya 7 dan priority-nya 2. Selanjutnya di detik ke-18 P3 selesai dan kita lihat lagi di sini di antriannya itu ada P4, P2, P5 dan P6. Di sini kita lihat lagi di mana priority yang satu yang akan kita jalankan dulu. Ternyata di sini ada P5 dengan burst time-nya 6. Lalu P5 masuk ke dalam proses sampai detik ke-24. Dan di sini tidak ada eh, masukan lagi proses yang bakal antri. Jadi P5 di sini langsung selesai. Lalu kita lihat di sini P2, P4, P6. Di mana di sini prioritinya 2 semua. Namun kita balik lagi ke metode FSCS yang dimana eh, yang datang terlebih dahulu itu nanti
nantinya akan diproses. Lalu di sini kita lihat P2 itu datang terlebih dahulu daripada P4 dan P6 dengan burst time-nya 5. Lalu di mana P2 ini masuk ke dalam proses sampai di mana detik ke 29. 29 P2 selesai, kita lihat lagi di antrian itu ada P4 dengan burst time 3. Lalu P4 masuk ke dalam proses sampai detik ke 32 P4 selesai dan langsung masuk ke P6 masuk ke dalam proses. Lalu P6 dengan burst time 7 akan selesai di detik ke 39. Nah, sekarang kita hitung waktu tunggu dari semua proses yang ada. P1 di sini kedatangan 0 dan langsung diproses. Jadi P1 di sini itu tidak ada menunggu. Jadi sama dengan 0. Terus lanjut ke P2. Di sini kedatangan P2 itu di detik kedua dan baru diproses itu di detik ke 24. Jadi sama dengan 24 kurang 2 itu sama dengan 22. Jadi P2 di sini menunggu eh, untuk antrian itu selama 22 detik. Lalu lanjut ke P3. Di sini P3 datang di detik ke-5. Lalu dia menunggu selama 8 detik. Jadi selama dia waktu nunggu tuh 3 detik. Lalu lanjut ke P4. Di sini dia datang di detik 8. Lalu dia baru diproses di detik ke 29. Jadi 29 kurang 8 itu sama dengan 21. Jadi P4 menunggu selama 21 detik. Lalu dilanjut dengan P5, dia datang di detik ke-10. Lalu baru diproses di detik ke-18. Jadi dia menunggu selama 8 detik. Lalu dilanjut P6, itu datang di detik ke-12. Lalu baru diproses di detik terakhir, yaitu 32. Berarti sama dengan dia menunggu selama 20 detik. Lalu di sini kita jumlahkan semuanya, semua proses yang ada, itu menghasilkan nilai 74. Lalu kita hitung rata-ratanya 74 bagi 6. Lalu sama dengan 12,3 satuan waktu. Oke, di sini saya akan menjelaskan priority scheduling prime type. Di sini poin yang pertama melalui proses yang memiliki prioritas tertinggi. Lalu yang kedua itu setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Lalu jika prioritas sama, maka ditentukan dengan burst time yang lebih kecil. Oke, di sini kita langsung menghitung rata-ratanya. Di sini P1 itu berhenti di detik atau arrival time-nya ke-29 dengan dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena P1-nya itu di detik yang ke-0 sampai yang kedua. Maksudnya hanya berjalan satu kali, jadi 29 dikurang 2 yaitu 27. Lalu P2-nya ini kenapa 0? Karena diproses hingga habis jadi 0. Lalu P3-nya di sini berhenti di waktu ke-19 dan awal datangnya itu di detik ke-5 atau arrival time-nya ke-5. Jadi 19 dikurang 5 itu 14. Lalu P4-nya di sini 10 berhenti di waktu ke-10 dan adanya atau mulainya itu di detik ke-8. Jadi 10 dikurang 8 itu 2. Lalu di sini P5-nya itu berhenti di waktu 34 dan dia muncul di waktu ke-10. Jadi 34 dikurang 10 itu 24. Lalu P6-nya ini 12 dan dikurang 0. Kenapa dikurang 0? Karena dia tidak melakukan proses apapun. Jadinya maksudnya tidak diproses langsung habis. Jadi
12 dikurang 0 sama dengan 12. Jadi kita jumlahkan dengan hasilnya menghasilkan 79. Lalu di sini kita langsung menghitung rata-ratanya. 79 dikurang dibagi 6 yaitu 13,1 satuan waktu. Ya, di sini saya akan menjelaskan round robin non-print type. Yang pertama yaitu proses dilakukan berdasarkan time quantum. Jadi kita membuat time kuantumnya sendiri. Lalu setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Lalu proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Lalu proses round robin non-print type jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Jadi di sini saya akan di sini saya akan menggunakan arrival time yang sama yaitu 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan gain chartnya, atau di sini menggambarkan gain chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan gambar RR non-print type. Jika time kuantumnya 3, di sini saya akan menggunakan time kuantumnya 3. Di sini ada P1. Di sini saya menggunakan arrival time-nya itu sama, yaitu 0. Di sini P1 dengan berstemnya 8, P2 berstemnya 5, P3 berstemnya 0, 10, P4 berstemnya 3, P5 berstemnya 6, P6 berstemnya 7. Lalu kita langsung ke gain chartnya, menghitung gain chart. Di sini ada masuk ke detik 0 P1. Di sini kita menghitungnya secara berurutan dari P1 sampai P6. P1 yaitu berstemnya 8, P2 dengan berstemnya 5, P3 dengan berstemnya 10, P4 dengan berstemnya 3, P5 dengan berstemnya 6, P6 dengan berstemnya 7. Nah, kemudian kita langsung ke detik ketiga karena time kuantumnya 3. Kita masuk karena P2-nya di bawah P1, jadi P2-nya itu di detik ketiga masuk sesuai antrian. Lalu di sini ada P2-nya 5, P3-nya 10, P4-nya 3, P5-nya 6, P6-nya 7. Dan lalu P1-nya itu 5. Kenapa 5? Karena awalnya burst time P1 itu 8 dikurang 3 masa waktu time quantum. Jadi 8 kurang 3 yaitu 5. Nah, karena di sini saya tidak bisa menjelaskan secara panjang karena dikasih waktunya sedikit, kita langsung ke waktu tunggunya. Kita menghitung waktu tunggunya. Di sini P1 itu waktu berhentinya di detik ke 32. Lalu di sini karena jalannya 2 kali, di sini jadinya kurang 6, jadi hasilnya 26. Lalu P2 di sini 21 detik terakhirnya. Lalu waktu jalannya hanya sekali, jadinya dikurang 3 jadi 19. Lalu P3-nya itu berhenti di detik 38. Dia berhenti menggunakan 3 kali masa berjalan, berarti dikurang 9. Lalu P4-nya ini berhenti karena P4-nya ini berhenti di waktu yang sama 9, dia tidak bergerak, jadi 9 dikurang 0 jadi 9. Lalu P5 berhenti di waktu ke 26 dan dia hanya berjalan 1 kali, jadi dikurang 3 jadi 26 dikurang 3 yaitu 23. Lalu ada P6 di sini berhenti di waktu ke 37. Dia berjalan sebanyak 2 kali.
dan di sini dikurang 6. Lalu kita jumlahkan menjadi satuannya itu 131 ya rata-ratanya. Lalu kita hitung rata-ratanya, rata-rata waktu tunggunya yaitu 130 per 6 karena P1 sampai P6. 137 dibagi 6 yaitu 22,8 satuan waktunya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai round robin preemptive. Nah, perbedaannya itu hanya ada di poin keempat, yaitu proses round robin preemptive jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Kalau yang round robin non preemptive tadi kan jika setiap proses memiliki arrival time yang tidak sama. Jadi perbedaannya hanya di arrival time-nya saja. Kemudian kita mempunyai persoalan yaitu gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma round robin preemptive jika time kuantumnya sama dengan 5. Nah, kita mempunyai 6 proses yaitu P1 dengan arrival time 0 dan burst time 8, P2 dengan arrival time 2 dan burst time 5, P3 dengan arrival time 5 dan burst time 10, P4 dengan arrival time 8 dan burst time 3, P5 dengan arrival time 10 dan burst time 6, P6 dengan arrival time 12 dan burst time 7. Langsung saja kita ke Gantt chart. Dikarenakan P1 arrival time-nya 0, maka akan dieksekusi pada waktu 0 dan stop dieksekusi pada waktu 5 dikarenakan time kuantumnya sama dengan 5. Maka semua eksekusi maksimal 5 waktu dengan P1 sisa 5 waktu dan masuk lagi ke dalam antrian. Kemudian dikarenakan P2 arrival time-nya 2, maka akan masuk antrian dan antrian teratas P2 dieksekusi pada waktu 5 dengan antriannya ada P3 dan P1 dan P2 stop dieksekusi pada waktu 10 dengan P2 tidak tersisa. Kemudian dikarenakan P3 arrival time-nya 5 dan P4 arrival time-nya 10, maka P3 dan P4 akan masuk antrian dan antrian teratas yaitu P3 dieksekusi pada waktu 10 dengan antriannya ada P1, P4, dan P5. Dan P3 stop dieksekusi pada waktu 15 dengan P3 sisa 5 waktu dan masuk lagi ke dalam antrian. Kemudian dikarenakan P5 arrival time-nya 10 dan P6 arrival time-nya 12, maka P5 dan P6 akan masuk antrian dan antrian teratas P1 dieksekusi kembali pada waktu 15 dengan antriannya ada P4, P5, P6, dan P3. Dan P1 stop dieksekusi pada waktu 18 dengan P1 tidak tersisa. Kemudian antrian teratas P4 dieksekusi pada waktu 18 dengan antriannya ada P5, P6, dan P3. Dan P4 stop dieksekusi pada waktu 21 dengan P4 tidak tersisa. Kemudian antrian teratas P5 dieksekusi pada waktu 21 dengan antriannya ada P6 dan P3. Dan P5 stop dieksekusi pada waktu 26 dengan P5 sisa 1 waktu dan masuk lagi ke dalam antrian. Kemudian antrian teratas P6 dieksekusi pada waktu 26 dengan antriannya ada P3 dan P5. Dan P6 stop dieksekusi pada waktu 31 dengan P6 sisa 2 waktu dan masuk lagi ke dalam antrian. Kemudian antrian teratas P3 dieksekusi kembali pada waktu 31 dengan antriannya ada P5 dan P6 dan P3 stop dieksekusi pada waktu 36 dengan P3 tidak tersisa. Kemudian antrian teratas P5 dieksekusi kembali pada waktu 36 dengan antriannya ada P6
dan P5 stop dieksekusi pada waktu 37 dengan P5 tidak tersisa. Kemudian antrian terakhir P6 dieksekusi kembali pada waktu 37 dan P6 stop dieksekusi pada waktu 39 dengan P6 tidak tersisa. Oke, kemudian waktu tunggu P1 adalah 10 karena P1 berhenti dieksekusi pada waktu 18 dikurangi arrival time 0 dikurangi burst time 8, jadi hasilnya adalah 10. Waktu tunggu P2 adalah 3 karena P2 berhenti dieksekusi pada waktu 10 dikurangi arrival time 2 dikurangi burst time 5, jadi hasilnya adalah 3. Waktu tunggu P3 adalah 21 karena P3 berhenti dieksekusi pada waktu 36 dikurangi arrival time 5 dikurangi burst time 10, jadi hasilnya adalah 21. Waktu tunggu P4 adalah 10 karena P4 berhenti dieksekusi pada waktu 21 dikurangi arrival time 8 dikurangi burst time 3, jadi hasilnya adalah 10. Waktu tunggu P5 adalah 21 karena P5 berhenti dieksekusi pada waktu 37 dikurangi arrival time 10 dikurangi burst time 6, jadi hasilnya adalah 21. Waktu tunggu P6 adalah 20 karena P6 berhenti dieksekusi pada waktu 39 dikurangi arrival time 12 dikurangi burst time 7, jadi hasilnya adalah 20. Dengan total 85 dan rata-ratanya 85 dibagi 6 sama dengan 14,16 satuan waktu. Mungkin sekian penjelasan mengenai round robin preemptive. Terima kasih. Oke, baik, itu tadi materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7 tentang penjadwalan CPU. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.